Kenapa disebut Laut Merah? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi sejarah, geografi, maupun kajian tafsir Al-Quran. Nama Laut Merah atau dalam bahasa Arab disebut Al-Bahr Al-Ahmar. Memang menarik perhatian. Apakah benar laut ini berwarna merah? Apa hubungannya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam? Dan adakah penyebutan langsung dalam dalil syar'i? 1. Asal-usul nama Laut Merah. Secara geografis, Laut Merah adalah laut yang membentang antara semenanjung Arab dan benua Afrika, memanjang dari Teluk Suez di utara hingga ke Selat Bab el-Mandeb di selatan. Nama merah tidak berasal dari warna air lautnya, karena airnya biru kehijauan seperti laut lainnya. Namun pada waktu-waktu tertentu, permukaannya bisa tampak kemerahan karena keberadaan ganggang laut. Jenis Trichodesmium erythraeum. Ganggang ini bisa berkembang biak dalam jumlah besar dan memberikan efek warna kemerahan di permukaan air. Dari fenomena inilah diperkirakan istilah Red Sea atau Laut Merah muncul. Dalam kebudayaan kuno seperti Mesir dan Yunani, warna merah juga digunakan secara simbolis untuk menunjukkan arah selatan. Maka bisa jadi penamaan ini juga berkaitan dengan letak geografisnya yang berada di selatan wilayah-wilayah tersebut. 2. Adakah dalil tentang Laut Merah dalam Al-Quran? Al-Quran tidak menyebutkan nama Laut Merah secara eksplisit. Namun kisah terbelahnya laut oleh Nabi Musa alaihissalam saat menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun disebut dalam beberapa ayat. Salah satunya, maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara 26 dan 63. Kisah ini juga dikuatkan dalam surah Al-Baqarah 250, surah Yunus 1090-92, dan lainnya. Walau Al-Quran tidak menyebut nama lautnya, banyak ahli tafsir dan sejarawan menyepakati bahwa laut yang dimaksud adalah bagian dari Laut Merah, terutama wilayah Teluk Suez atau Teluk Aqabah yang memang merupakan jalur yang mungkin dilalui Bani Israel saat keluar dari Mesir menuju Sinai. 3 sumber sejarah dan tafsir. Beberapa riwayat dari ahli tafsir klasik seperti Al-Thalabi dan Al-Qurtubi menyebut bahwa laut yang dibelah adalah bagian dari Laut Merah. Begitu pula dalam tradisi Yahudi dan Kristen Perjanjian Lama, laut tersebut disebut Sea of Reeds yang diduga kuat merujuk pada Laut Merah. Kesimpulan, penyebutan Laut Merah berasal dari fenomena alam dan istilah budaya kuno, bukan karena airnya benar-benar merah. Dalam Islam, meskipun Al-Quran tidak menyebut langsung nama lautnya, para mufasir dan sejarawan telah menguatkan bahwa laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun adalah bagian dari Laut Merah. Kisah ini adalah bukti keajaiban dan kekuasaan Allah yang nyata. Semoga bermanfaat. Tertanda Abu Lamsagob.